beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah serta ancaman karhutla di wilayah pesisir menjadi dua tantangan dalam masa awal kepemimpinan Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Pemprov Riau pun berupaya menangani kedua bencana ini secara komprehensif untuk meminimalisir dampaknya bagi masyarakat. Belum genap 100 hari bekerja, Gubernur Riau Abdul Wahid telah dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar pada masa-masa awal bekerjanya. Selain harus menghadapi defisit anggaran yang mencapai 2,2 triliun rupiah yang berdampak pada tunda bayar, Gubri Abdul Wahid juga dihadapkan dengan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada beberapa minggu terakhir. Saat hari pertamanya bertugas pada Senin 3 Maret 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid langsung bergerak cepat melakukan peninjauan banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Adapun bencana banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Kampar akibat pembukaan pintu waduk PLTA Koto Panjang, menyusul meningkatnya debit air di waduk tersebut. Dalam peninjauannya tersebut, Gubri Abdul Wahid juga turut menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak, di antaranya sembako, bantuan selimut, matras, sabun cair, dan bantuan lainnya. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari penanganan jangka pendek untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak. Sementara untuk penanganan jangka panjang, Abdul Wahid berencana akan berdiskusi dengan Bupati Kampar, PLN, serta pemerintah pusat guna mencari solusi agar bencana banjir seperti ini tidak terus berulang setiap tahunnya. Salah satu usulan yang akan diberikan ialah pembangunan 1 hingga 2 bendungan baru untuk menampung kenaikan debit air akibat curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dan Riau. Tidak hanya Kabupaten Kampar, bencana banjir juga melanda sejumlah daerah lain, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Selain bencana banjir, Gubernur Riau juga dihadapkan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah pesisir, di mana 2 kabupaten yaitu Siak dan Bengkalis telah menetapkan status siaga karhutla. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan penanganan 2 kondisi bencana ini harus dilakukan secara komprehensif. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa masyarakat terdampak, harta benda, dan fasilitas umum. Peninjauan kami terhadap banjir bersama Pak Bu Bupati dan Pak Bupati, Wabub, Wakil Bupati dan Bupati. Hasil peninjauan kami di lapangan bahwa memang ini banjir diakibatkan dari meluapnya debit air yang ada di PLTA Koto Panjang. Karena itu dibuka pintunya sehingga dampaknya sampai ke sini. Nah, untuk antisipasi dalam waktu pendek ini ya tentu kami sama Pak Bupati berkoordinasi membantu warga yang terdampak dulu, baik itu dari sisi sembako, selimut, karpet, tikar, dan lain-lain. Dan untuk jangka panjangnya tentu kami akan berdiskusi dengan Pak Bupati beserta PLN dan pemerintah pusat bagaimana banjir seperti ini tidak terjadi dan harus kita carikan solusinya. Solusi permanennya. Ya, solusi permanennya. Karena kalau ini terjadi bukan hanya Kampar tapi Pelalawan juga. Beberapa kali jalan di sana tidak bisa berfungsi dengan baik. Antrian itu mengakibatkan sembako mahal, semuanya tersendat. Nah, oleh karena itu ini perlu kita carikan solusi. Solusinya belum. Kalau ide saya sih sebenarnya bagaimana kita bangun bendungan lagi untuk debit air sana dibuka, umpamanya di sini ditahan, nanti pelan-pelan diansur. Itu sebenarnya harus ada 1 atau 2 bendungan lagi supaya bisa teratasi. Pak, selain di Kampar, di Rohul dan Kuansing juga terjadi banjir sekarang? Iya betul, Rohul dan banjir. Saya sudah mengagendakan ingin ke kabupaten itu entah besok atau lusa ya, saya lihat jadwal. Karena saya baru hari ini berkantor. Tadi saya mimpin rapat di Provinsi Riau berkenaan dengan defisit anggaran dan langsung ke DPRD, pidato perdana saya di DPRD Provinsi Riau. Langsung ditelepon Pak Bupati. Untuk status siaga. Siaga itu apa yang harus kami siapkan, nanti kami siapkan.
Itu kan di daerah pesisir juga sudah menetapkan status siaga karhutla Pak. Iya. Di sini akan ada status siaga banjir. Ini gimana Pak? Dua status dalam satu. Ya, musibah tidak bisa kita hindari. Harus kita tangani dengan komprehensif. Tetap kita bekerja menyelamatkan. Yang pertama, nyawa masyarakat harus diselamatkan. Yang kedua, hartanya jangan sampai terganggu. Yang ketiga, tentu fasilitas umum. Yaitu yang harus dilakukan. Diketahui untuk status siaga karhutla, Pemprov Riau belum melakukan penetapan karena masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait sambil mengamati perkembangan cuaca. Sementara untuk status siaga darurat, penanggulangan bencana hidrometeorologi di Provinsi Riau saat ini masih ditetapkan setelah diperpanjang selama 59 hari sejak 1 Februari hingga 31 Maret 2025. Dengan adanya dua bencana yang terjadi bersamaan ini, diharapkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat, sehingga persoalan banjir dan kebakaran hutan tidak lagi menjadi ancaman tahunan yang terus berulang di Provinsi Riau. Adinda Nila Rozana dan Randi Saputra melaporkan.